Hasto diteror macam gitu, itu namanya itu zaman dulu disebut gerpol, gerakan politik. Bung Hasto digerpol gitu, ganti menggerpol, gerpol lawan gerpol. Gerpolnya Bung Hasto peduli apa? Gue suruh mundur, emang lu siapa? Emang ini partai nenek lu yang punya, partai gue, kenapa lu nyuruh-nyuruh gue? Dan karena Bung Hasto nggak mau, ditersangkakan itulah. Itu cara Mul memperlakukan orang lain. Seperti orang Golkar itu, ketum Golkar punya sesuatu yang namanya tindak korupsi, sudah diwawancara oleh Kejaksaan Agung. Ada bukti korup, tapi diselamatkan asal lu mau mundur. Bung Hasto suruh jadi, nggak mau suruh jadi ketua Golkar, berperilaku macam itu nggak mau, maka Bung Hasto pun ditersangkakan macam ini. Nah gitu loh Bung. Salam Pancasila. Bener kan apa kata saya? Hasto tidak ditahan. Nah ya, seru, rame. Yang tahu hanya saya, kenapa Hasto tidak ditahan. Oke saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Terkait dengan kasusnya Bapak Hasto, banyak sekali mendapatkan tanggapan dari para netizen ketika KPK tidak menahan Bapak Hasto. Dan tidak perlu panjang lebar, kita dengarkan dulu ini beberapa tanggapan dari para netizen. Salam Pancasila. Bener kan apa kata saya? Hasto tidak ditahan. Gaji merah ya, teman-teman ya. Seru, rame. Yang tahu hanya saya, kenapa Hasto tidak ditahan. Lihat saja video-video saya, sudah banyak penjelasannya. Jadi apa ya? Ya, IQ tinggi masalahnya. Sang Pancasila peci merah. Bener gak? Ya? Ikuti terus ya. Info-info dari saya pasti keren karena IQ tinggi. Ya, merdeka. Enggak, kalau itu kan terserah PDI Perjuangan ya. Hanya menurut saya case ini emang kelewatan anehnya gitu. Maksud saya kelewatan anehnya itu udah selesai 5 tahun yang lalu, kemudian muncul, kemudian ada proses tersangka. Mas Hasto sudah berkali-kali bilang saya akan taat proses hukum. Dia datang ke KPK sebagai tersangka juga dia datang gitu ya. Terus kemudian ada drama saling sandraan dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya ini segera diselesaikan saja. Kalau memang Mas Hasto bersalah, hukum. Kalau memang tidak bersalah, ya sudah selesai, lepaskan. Sehingga apa? KPK bisa konsentrasi di yang lain gitu. Ratu tadi udah memakai rompi warna oranye nomor 16, ternyata belum juga. Tenang. Aduh. Nggak seru. Ntar keburu kabur tahu. Tenang. Ini KPK dalam bahaya nih. Dengar-dengar dia udah ngajukan pra-peradilan loh. Nah loh. Bisa-bisa kalah loh KPK. Ayo Pak Hasto, saya dukung lah. Pusing. Ketika kita berbicara tentang kasus Bapak Hasto, ini banyak sekali mendapat tanggapan dari para netizen. Ada yang pro membela KPK, ada yang pro membela Bapak Hasto tentang ditetapkannya menjadi tersangka oleh KPK. Seorang budayawan, seorang pakar politik, Kang Sobari juga memberikan tanggapannya tentang kasus Bapak Hasto yang ditetapkan menjadi tersangka KPK. Tapi pada akhir-akhir ini ternyata Bapak Hasto tidak ditahan oleh KPK. Ada apa? Oke teman-teman ya. Berikut ada video yang sangat menarik sekali dari pakar politik budayawan, yaitu Kang Sobari. Sangat luar biasa cara beliau memandang
cara beliau mengamati kasus Bapak Hasto ya, yang masih berkaitan dengan Mulyono. Oke teman-teman, tidak perlu panjang lebar, mari kita simak bareng-bareng videonya yang sangat cukup menarik, penjelasan dari Kang Sobari. Halo Bung, salam dari TV Anak Bangsa. Nah, ini persoalan masih Bung, kesinambungan dari kelakuan politiknya Mbah Mul ya, Mbah Mul. Gini Bung, beberapa kalangan mungkin menganggap Mul itu tabah. Mungkin Mul itu kok terasa masih berkuasa, seperti masih powerful. Nah, ini silahkan orang berpendapat semacam itu tuh nggak apa-apa, itu pendapat. Itu saya punya pendapat lain. Si Mul itu grogi, stres. Wah, itu stres sekarang ini. Stresnya stres, groginya grogi, dan kehilangan kiblat. Itu tentu saja pertama Bu, karena dipecat dari PDIP. Wah, itu sesuatu tindakan politik yang si Mul tidak menduga. Karena dia merasa begini, itu psikologi politiknya Mul itu menarik, psikopolitiknya orang yang berkuasa. Dia presiden. Tempo hari PDIP itu diem saja. Mbah lah yang mungkin tidak mengambil tindakan apapun. Padahal itu orang sudah mengatakan ini pengkhianatan, wah macam-macam kalangan dalam masyarakat, barangkali termasuk pendukungnya PDIP. Mungkin bukan kader tapi setidaknya pendukung, ngomong orang Solo nih, nanti Jokowi itu akan jadi Satrio Wirang. Wah, itu ungkapan Jawa betul itu. Ada pendapat macam itu, tapi itu cuma dikemukakan satu kali oleh satu orang. Sudah itu hilang. Ya, karena ungkapan itu tidak muncul lagi, Jokowi itu kelihatannya Bung Simul itu makin merasa confident secara politik, makin confident. Waktu itu kemudian dia ngambil Golkar, dia ngacak-ngacak Golkar dan lain-lain itu, juga ngacak-ngacak PAN kok, dan bakal ngacak-ngacak partainya PKB. Dan ini cukup menarik macam teman-teman gitu, ya, Bung. ketika kita itu mendengarkan Simul penjelasan tidak gagas sama sekali bahwa PDIP akan ini, teman-teman, melakukan ya, tindakan politik ini. Tiba-tiba dia kan kirim orang, kirim utusan, katanya jenderal polisi. Ini harus dikatakan ini Bung, demi kebaikan politik kita. Jenderal polisi, kok jenderal kok kayak nggak punya kerjaan gitu, kenapa ya? Jenderal polisi Bung, orang yang nggak punya kerjaan itu kenapa? Dia mau-maunya disuruh oleh si Mul ini datang ke Bung Hasto supaya Bung Hasto itu mengundurkan diri, supaya mundur dari jabatannya sebagai sekjen PDIP. Wah, terus dia inginlah melakukan apa-apa. Dia merasa dia menanam orang dalam PDIP itu, barangkali termasuk di dalamnya itu siapa itu, simbolon itu, kira-kira macam gitu. Nanam orang, dan nanam orang lain lagi, ada 5 anak-anak kecil-kecil yang nggak relevan itu, ditanamlah di situ. Simul memang punya Bung, punya watak. Itu bukan sekedar tingkah lakunya orang iseng, itu orang jahat, Tapi Bung Hasto diteror macam gitu, itu namanya itu zaman dulu disebut gerpol, gerakan politik. Bung Hasto digerpol gitu, ganti menggerpol, gerpol lawan gerpol. Ya. Gerpolnya Bung Hasto peduli apa? Gue suruh mundur, emang lu siapa? Emang ini partai nenek lu yang punya, partai gue, kenapa lu nyuruh gue?
dan karena Bung Hasto nggak mau ditersangkakan itulah. Itu cara memperlakukan orang lain seperti orang Golkar itu, ketum Golkar punya sesuatu yang namanya tindak korupsi, sudah diwawancara oleh Kejaksaan Agung. Luar biasa. Ada bukti korup, tapi diselamatkan asal lu mau mundur. Bung Hasto suruh jadi, nggak mau suruh jadi ketua Golkar, berperilaku macam itu nggak mau. Maka Bung Hasto pun ditersangkakan macam ini. Nah gitu loh Bung, itu nyuruh polisi. Itu penjelasan dari Kang Sobari teman-teman ya. Sungguh tajam ya, karena beliau adalah sebagai pakar politik dan juga budayawan teman-teman ya. Ketika kita mendengarkan apa yang dijelaskan beliau, ya memang sungguh masuk akal ya. Ya tapi belum tentu juga kebenarannya seperti itu. Karena kita itu tidak tahu. Yang tahu itu ya tentang mereka antara Bapak Hasto dengan itulah ya. Nah kita itu kan cuma bisa mengamati, kita cuma bisa mendengarkan dari video-video pakar politik. Ya memang mereka itu mempunyai analisis yang lebih daripada kita semuanya ya. Dan pada akhirnya kita juga bisa mengambil kesimpulan, walaupun toh kesimpulan kita itu nantinya benar atau tidak. Karena ujung-ujungnya nanti juga hukum yang menentukan nih, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Juga kemarin saya melihat sebuah video ya di TV One, itu dari pengacara Bapak Hasto dan pembicara dari KPK. Itu perdebatannya itu cukup panas sekali teman-teman ya. Nah ini kata pembicaraan dari utusan dari KPK ya, sekarang kita itu punya bukti-bukti baru dan tidak mungkin penyelidik itu menyelidiki tanpa adanya bukti yang konkret lah, kurang lebih seperti itu teman-teman ketika saya melihat perbincangan di TV One. Oke teman-teman semuanya, bagaimana pendapat teman-teman semuanya ketika tadi kita itu mendengarkan bareng-bareng videonya? Oke, silakan teman-teman kasih komentar kalau mau komentar, kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke, kita lihat bagaimana perkembangan nantinya dari kasus Bapak Hasto. Akankah Bapak Hasto akan ditahan dari KPK? Tentu saja Bu Mega yang katanya akan turun gunung. Juga kita mau melihat bagaimana reaksi dari Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Salam sejahtera untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita selalu bahagia. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.